Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Husain dengan NIM 052 akan mempresentasikan uh, hasil dari tugas pertama sampai dengan ujian tengah semester. Uh, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait iklim tropis dan karakteristik dari lingkungan pesisir sendiri. Jadi yang pertama karakteristik umum dari iklim tropis itu memiliki suhu sekitar di bawah 18 Celcius hingga 64 derajat Fahrenheit dengan perbedaan suhu antara siang dan malam lebih signifikan dibandingkan perbedaan suhu antar musim. Kemudian memiliki karakteristik yaitu lembab, kemudian memiliki curah hujan yang tinggi, intensitas radiasi matahari yang kuat, dan perbedaan musim yang tidak jelas. Kemudian untuk karakteristik dari lingkungan pesisir sendiri yaitu eh, ya, memiliki kadar garam yang tinggi, di mana karena dia terletak di pesisir, jadi udara yang jadi garam yang dibawa oleh udara langsung itu naik ke darat atau ditiup. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait tipologi dari bangunan tropis di wilayah pesisir. Jadi ada beberapa karakter karakteristik utama dari tipologi rumah-rumah di wilayah itu sendiri, yaitu contohnya seperti penggunaan atap miring dan lebar, kemudian menggunakan cross ventilation atau ventilasi silang, kemudian yaitu rata-rata mereka menggunakan rumah panggung atau menaikkan elevasi lantai lebih tinggi untuk menghindari banjir atau beberapa kendala lainnya. Kemudian penggunaan material, mereka rata-rata menggunakan material lokal dengan isolasi termal yang baik, seperti kayu atau bambu. Kemudian di sini ada strategi desain pasif dan dalam arsitektur tropis pesisir. Jadi bisa kalian lihat, bisa dilihat ini konsep dari strategi saya sendiri, di mana untuk penggunaan rumahnya sendiri, yaitu orientasi bangunan itu menghadap ke arah utara atau selatan untuk memaksimalkan pencahayaan dan menghindari paparan langsung dari sinar matahari. Kemudian di sini ada beberapa penggunaan material seperti material kayu kelapa, kemudian penerapan cross ventilation, serta penggunaan double skin fasad dengan kombinasi vegetasi menjalar untuk shading dan penghawaan. Sabarlah, kita muka. Kemudian ada beberapa penggunaan material lokal dan teknologi tradisional pada bangunan tropis sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait material-material, di mana ada tiga material umum yang sering digunakan dalam arsitektur pesisir di Indonesia. Seperti yang pertama yaitu bambu, kemudian kayu kelapa dan nipah. Kemudian di sini ada keunggulan dan keterbatasan dari material-material itu sendiri. Seperti bambu, keunggulannya itu ringan dan fleksibel, namun mudah mudah terserang hama dan jamur. Kemudian untuk kayu kelapa sendiri memiliki keunggulan tahan terhadap angin laut, kuat dan kokoh. Namun mudah lapuk atau memiliki pori yang lebih besar sehingga ketika lembab dia mudah rapuh. Kemudian untuk nipah sendiri keunggulannya itu mampu mengurangi panas matahari secara efektif untuk membuat interior di dalam sejuk. Namun perawatannya sendiri
tidak sekuat genting dan harus diganti setiap 2 atau 3 tahun. Kemudian untuk teknologi-teknologi tradisional yang digunakan biasanya ada konstruksi panggung, kemudian sambungan kayu tanpa paku, serta sistem modular dan knockdown. Contohnya ada pada gambar ini. Baik, di sini kita masuk pada pertimbangan dan kriteria dasar untuk penentuan lokasi studi. Jadi kita mengambil lokasi yang berada di Tanjung Keramat, Kecamatan Dalangi, Kabupaten Gorontalo. Di mana penentuan lokasi ini kita ambil secara yang pertama yaitu karena representasi lingkungan pesisir tropis, lokasinya berada di tepi laut dan secara langsung terpapar oleh kombinasi iklim tropis yang bisa dibilang panas, lembab, kemudian memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian adanya permukiman existing bisa dilihat di sini. Jadi ada beberapa zona dari permukiman existing yang ada di situ. Kemudian untuk aksesibilitas dan batas studi yang jelas yaitu penentuan satu kelurahan desa Tanjung Keramat memberikan batas spesial yang jelas dan berfokus untuk melakukan survei. Kemudian ada demografi singkat di sini yaitu Tanjung Keramat sendiri adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Londalangi, Kota Gorontalo, di mana mayoritas kependudukannya itu berprofesi sebagai nelayan dengan jumlah penduduk sekitar 149 jiwa dengan rata-rata penduduk 1470 jiwa. Kemudian di sini ada deskripsi dari tapak sendiri. Bisa dilihat ada beberapa foto terkait batasan-batasan tapak. Dan di sini ada fasilitas-fasilitas hingga eh, apa ya existing yang ada pada tapak itu sendiri. Misalnya ada, ya ini bisa dilihat. Anjir. Alat tidurnya tuh ini sabar ini. Nah, belum dia? Ya. Sudah? Bisa lah banyak sekali. Ya. Boleh mereka pakai? Atau pakai tape ini? Bisa lah bikin perasaan diri ini apa? Gimana tadi? Baik, kemudian di sini ada deskripsi tapak sendiri, di mana jarak permukiman dari bibir pantai itu saya bagi jadi 3 zona, di mana ada zona pertama di sini, jadi permukiman warga di situ memiliki jarak langsung dengan bibir pantai hanya sekitar 7 sampai 12 meter. Sedangkan pada zona kedua itu 20 sampai 40 meter dan zona ketiga itu 30 sampai 40 meter dari bibir pantai. Kemudian di sini ada bangunan-bangunan yang tipologinya merujuk pada arsitektur tropis di mana pada zona di sini rata-rata warga di situ masih menggunakan atap genteng. Sedangkan pada zona kedua sendiri di sini bisa dilihat tipologinya ada kantor lurah, di mana kantor lurah itu menggunakan ventilasi silang pada bukaan atap sendiri untuk pengawalan. Dan di sini ada zona berikutnya ada rumah warga yang menggunakan
rumah panggung, serta pada zona bagian merah ini, di sini mungkin perlu redesain lagi karena bentuk dari rumahnya sendiri eh, masih perlu untuk di apa, pokoknya di itu. Kemudian hasil identifikasi nilai budaya dan kearifan lokal. Dari hasil identifikasi kami, masyarakat di sana itu menggunakan tradisi yang disebut payango atau memayango. Mereka membangun rumah dengan mengukur pondasinya itu menggunakan bentangan tangan dari perempuan. Sebenarnya bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi mereka di sana lebih cenderung menggunakan bentangan tangan dari perempuan. Kemudian di sini ada analisis pengaruh budaya terhadap pola pemukiman. Jadi bentuk site-nya sendiri itu seperti ini. Dan di tengah site sendiri itu ada lapangan di mana pola permukiman di sana itu mengarah ke sentral. Mereka berpusat ke tengah di bagian lapangan itu sendiri. Di mana lapangan itu sendiri menjadi pusat aktivitas di mana tiap ada acara atau ada sesuatu kegiatan yang besar dibuat di lapangan tersebut. Di sini kemudian di sini ada peta sosial budaya di mana bisa dilihat ada beberapa legenda terkait peta itu sendiri, di mana di sini terbagi antara dua jalan, yaitu ada sirkulasi sirkulasi jalan lokal dan sirkulasi jalan lingkungan, di mana sirkulasi jalan lokal sendiri itu menggunakan aspal, sedangkan sirkulasi lingkungan di bagian sini ini menggunakan paving block. Namun pada gambar ini sendiri mungkin hasil scan-nya kurang jelas sehingga warna pada pemetaan tersebut kurang jelas. Kemudian yang berikut mungkin mitigasi dan adaptasi bencana pada rumah tropis di Tanjung Keramat sendiri. Eh, Kemudian mitigasi dan adaptasi bencana pada rumah tropis di Tanjung Keramat. Jadi mungkin ada beberapa adaptasi atau mitigasi yang perlu diterapkan pada bangunan Tanjung Keramat itu seperti penggunaan rumah panggung pada zona merah yang pernah saya lihatkan tadi, yaitu kemudian menggunakan material kolong. Kemudian poin yang berikut yaitu ketahanan struktur, di mana untuk mitigasi gempa dan angin kencang. Kemudian penggunaan atap stabilitas untuk menerapkan desain atap perisai limas dengan kemiringan yang memadai, sehingga ketika ada angin meniup lebih stabil. Kemudian untuk yang terakhir yaitu pengendalian lingkungan, diadaptasi korosi dan kelembapan. Jadi material pada bangunan itu perlunya penggunaan material tahan garam dengan seleksi material khusus diprioritaskan pada pada material-material rentan korosi atau anti karat, seperti menggunakan pelindung baja atau besi ataupun kayu yang diawetkan. Kemudian untuk ventilasi, memaksimalkan ventilasi silang melalui jendela besar, jalusi dan bukaan vertikal untuk mengurangi kelembapan internal yang merupakan pemicu dari kerusakan material tropis sendiri. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana berarti?